kemanfaatan kepada orang lain. Menit demi menit gunakan kemanfaatan untuk bangsa dan agama ini. Saya selalu terenyuh ketika berbicara tentang perpacuan dengan waktu, karena sungguh kita sangat rugi besar apabila kita tidak bisa berinvestasi kepada kita, baik investasi sesaat di dunia ini maupun investasi di kehidupan yang panjang, yakni kehidupan di akhirat nanti. Berkali-kali saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa persoalannya bukan Anda bekerja di mana ataupun mendapat penghasilan berapa, akan tetapi seberapa besar kalian bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapapun yang bisa engkau cintai, tapi yakinlah, sadarlah bahwa engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuat apa saja, berbuatlah apa saja yang bisa engkau buat. Tapi yakinlah bahwa engkau akan dibalas dengan perbuatan itu. Engkau akan mendapat reward sesuai dengan apa yang engkau kerjakan. Dan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, apapun bentuknya, maka kebaikan itu konsekuensinya akan kembali kepada yang bersangkutan. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'aliha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya amanat Yayasan Husnul Riayah kepada Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Ghazi Syaif SAG MH kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma, amin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin, amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para alim ulama, para asatid, para masyayikh, wa nakhussu bi dzikri al-mukarramah Nyai Hajah Sofia Nawawi Fadal selaku pengasuh Pondok Pesantren Husnul Riayah Kembang Sukosubo Situbondo. Berikut segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Husnul Riayah yang hadir, yang kami muliakan. Tak lupa segenap pengurus yayasan yang hadir, dan juga tak lupa khususan khosah Forkopincam Kecamatan Suboh. Alhamdulillah ini hadir lengkap. Ada Bapak Camat Suboh, mudah-mudahan yang akan datang jadi bupati, biar tidak jadi camat terus, minimal sekda. Juga ada Bapak Kapolsek Pak Kamto, beliau Kapolsek tapi anaknya ada di Pondok Pesantren Tubuireng. Jadi tadi beliau bisik-bisik sama saya teringat Pak Kiai, ini Sabtu depan anak saya juga akan diwisuda di Pondok Pesantren Tubuireng Jombang. Saya kaget dibilangi begitu sama Pak Kapolsek. Ternyata Pak Kapolsek ini bukan cuma Kapolsek tapi potongan jadi ustadz. Mudah-mudahan sukses putranya Pak Kapolsek, amin. Juga ada dari Dan Ramil yang diwakili oleh Pak Sirma Abdus. Beliau mantan santri di sini. Jadi santri itu memang ada yang menetap, ada yang tidak menetap. Maka dari itu, tapi ilmunya tetap, dan alhamdulillah beliau pernah ngaji di tempat ini, ngaji sama Hadratal Mukarram, Hadratul Syekh Almarhum Almarfullah Kiai Haji Fadal Sa'dullah, sehingga mulai dari Al-Quran dan juga ngaji-ngaji yang lain, dan alhamdulillah sekarang beliau posisinya sudah kembali di Dan Ramil Suboh, dan mudah-mudahan insyaallah ini sebentar lagi naik pangkat kayaknya begitu, mudah-mudahan. Ada Pak Kapus, Pak Budi ini luar biasa, tiap kali ada kegiatan di Husnul Riayah pasti beliau ini hadir.
Dan alhamdulillah sejak beliau berada di Suboh, insya Allah langsung dengan sendirinya tingkat penyakit berkurang karena corona sudah mulai habis. Dan mudah-mudahan aman-aman saja untuk wilayah Suboh di bawah kepemimpinan beliau di Puskesmas Suboh. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Yang terakhir ada Bapak Kepala KUA. Nah, ini tadi memang saya pesan, Pak, tolong Pak, saya sebelum sambutan sudah tak WA ini ke beliau-beliau, terutama Pak Hasan Jazuli, tolong Pak, jangan sampai anak didik saya tamat dari MA bukan kuliah tapi awiniyah ataupun alaqiyah. Itu sudah saya bilang, jangan sampai terjadi pernikahan dini. Kenapa? Karena pada saat ini lagi-lagi maraknya tiap tahun wilayah Jawa Timur angka, wah kok kayaknya saya ini kayak orang Kementerian Agama, enggak kepala KUA sekali. Itu ratan-ratan Pak, tiap tahun wilayah Jawa Timur masing-masing di Pengadilan Agama Jawa Timur angka perceraian ratan-ratan di bawah 150 sampai 800. Belum aja Pak. Maka dari itu saya minta itu paling rendah 150, paling tinggi ke tahun yang kemarin sampai 800. Maka dari itu saya pesan betul sama Pak Ustadz Haji Hasan Jazuli ini, beliau agar supaya tidak terjadi pernikahan dini, wabil khusus dialami oleh siswa-siswi lulusan kami MA Husnul Riayah. Insya Allah tade si akabina. Sanggup? Sanggup? Cek ring repot, kadang-kadang anak si sanggup, apaan tak ning didek? Apaan si sanggup? Amba tak ning didek, tak tak miloh. Jadi banyak kadang-kadang wali santri itu datang ke saya minta izin, kalau sudah tamat tak langkong Kak Dinto, ada remak. Duh cak ring ekedek bi bakal laken. Oh ya sudah, lanjutkan. Akhirnya bagaimana? Intinya sebenarnya bani ekedek apa? Sana bakal laken ditanyakan, mak keburu cong. Mana biaptina tak pate keburu Kak Dinto. Derma. Engki amba keburu setro ngendungan kombo ya itu. Ya Allah. Jadi repot, tak bisa bapaan amba nasi maksa. Maka itu terima kasih semuanya yang hadir, Bapak-bapak Forkopimcam, dan juga tak lupa kepada semua Bapak jajaran pimpinan Madrasah Aliyah dan Bapak-bapak kepala sekolah dari lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Husnul Riayah yang saya hormati, para dewan guru semuanya, dan khususnya juga para anak-anak lulusan MA yang jumlahnya semuanya adalah 39, aslinya 40 Pak. Cuma detik-detik akhir tidak bisa melanjutkan dikarenakan ada halangan, ya termasuk alasan yang tadi. Jadi siap sidang. Termasuk itu akhirnya ya tidak boleh tidak, harus gagal satu, tidak sampai mengikuti ujian akhir. Dan sehingga semuanya tertera 39 yang mengikuti ujian akhir, dan alhamdulillah 100% 39 tersebut dinyatakan lulus. Tepuk tangan. Dan juga saya khusus ini mulai tadi tidak pernah ada yang nyapa pada anak-anakku para padusa paduan suara yang telah menyumbangkan suara emasnya. Tepuk tangan untuk adik-anak ini. Masya Allah, ini mau tampil Bu, itu sudah latihan mulai 1 bulan.
Bahkan saya anjurkan kepada koordinatornya sama Bu Matus, tolong ini coba orang. Alhamdulillah tak ada sebrek, semuanya siap-siap semua, meskipun pakaiannya kayak muslimat semua. Nah, ini calon-calon muslimat, Pak. Baik para hadirin, fatayat kipendenan. Fatayat apa muslimat? Oh, fatayat. Ya, fatayat berarti pemudi NU. Nah, ya memang pantas, memang layak sudah. Dan mudah-mudahan yang akan datang sudah ada seragam tersendiri. Amin. Saya, Bapak Ibu hadirin, anak-anakku semua para lulusan, saya cuma ingin berpesan karena tadi amanah dan pengarahan dari yayasan. Yang pertama, saya campur dengan bahasa Madura. Cong, odi ditunya, kengain. Bede koncina pingin orang itu hidup sukses di dunia. Baik itu di akhirat juga sama. Pasti bede koncina. Miftahud dunya wa miftahul akhirah. Kuncinya dunia dan kunci kesuksesan di akhirat, maka itu yang harus diperhatikan. Kengain, satu, yang pertama adalah kita tidak boleh sampai lepas dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lepas dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Papenteren orang, pecahkangin orang, bahkan patekiin jabatannya. Tetapi kalau dia melenceng dengan aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan tidak akan lama dia akan hancur. Kengain. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lepas dari syariat Allah, orang yang tidak melaksanakan syariat Allah, maka dipastikan dia akan sempit hidupnya. Detibaan meskipun sudah banyak ilmunya, tapi engkau lalai untuk urusan syariat kepada Allah, maka dipastikan kau akan sempit hidupnya. Itu yang pertama. Maka dari itu saya minta kepada semuanya, jangan sampai lepas dengan Al-Quran, jangan sampai lepas dengan syariat Allah, wabil khusus kewajibannya. Maka tak boleh santri yang sudah biasanya apa yang menjadi kebiasaan di pesantren itu justru setelah keluar dari pesantren mereka meninggalkan semua. Contoh, salat. Dan kadang pas badan orang setelah keluar dari pesantren, biasa mungkin dengan pesantren lengkap, mulai dari kol telok setengah 4 ada tahajud, habis itu ada subuh, habis subuh ada duha, ada zuhur jamaah, asar jamaah. Ya Allah, ternyata setelah pulang dia ke rumah, dia hanya tahunya hanya maghrib satu saja. Duhur kelopain tepak bedenenge sabo, bedenenge tekel. Asar nangkung dia ke maghrib. Maghrib mulai oleh na payah, bi oleh na lapar, akhir pasti mulai. Isa katondu tetedung, sobu tefobos. Duha acelen deka sabo. Dah tidak sekali. Kula kari itu kari maghrib mololon. Maka dari itu saya minta tolong kepada anak-anakku jangan sampai lepas dengan syariat Allah. Kalau orang yang lepas dengan syariat Allah, dipastikan kehidupannya akan sempit. Jangan sampai kelupain. Puasanya jangan sampai lupain. Wabil khusus auratnya, terutama bagi anak-anakku yang putri, lulusan yang putri, tolong
kalau sudah ada di pesantren, pertahankan apa yang menjadi ajaran pesantren. Jangan sampai dilepas, mentang-mentang sudah berhenti di pesantren, pas ngakui leber pada tretan. Bada banyak. Kecuali menurut foto model aja iya lah. Lah tak urus-urus. Maka saya minta tolong aura supaya jangan sampai dilepas, terutama jilbabnya jangan sampai dilepas kalau umpama keluar dari pesantren. Yang kedua kunci dalam kehidupan orang odik nengetunya terus sukses, bencukenan di akhirat terus sukses. Yang kedua adalah birrul walidain. Apa teh dekaring sepo dua. Kengain bener orang sepo qada rabbuka alla ta'dilu illa walada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, kengain Quran sudah memperingati kita, Allah telah menetapkan engkau qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau menyembah kepada Allah. Terus yang dua wa bil walidaini. Maka dari itu saya minta supaya kepada kalian semua, terutama ini semua, kunci yang dua, yang pertama harus Allah kita pegang, terus yang kedua adalah orang tua kita, perbaiki kepada orang tua kita. Makanya saya kulah bu aslinah Pak Bu, para hadirin, aslinah mulai dari awal tiap kali liburan bi kula para tretan buka surat beda amanat sahibul bait, beda surat izin tolesna beda amanat sahibul bait. Coba mentak partaja congok para cerita kita oning mempian napa oning napa enten bi gula pon esroto juaki kareng tuan aja kadang saleto juaki kareng tuan Pak nika Pak soro tanda tanganin kadang bi kareng tuan adalah sabar adalah jejajong kok tadi penjong. Padahal di situ saya taruh itu di situ pada amanat sahibul bait. Tiap kali santri mau pulang liburan pasti ada di situ amanat sahibul bait. Di antaranya salah satunya Kak Dintoh wajib santri husnul riayah laki maupun bini untuk berbahasa baik abesah kareng tuan. Leni kekulangai dengaki kadang-kadang tak bahasa. Saya tanya lagi, anak pemara bacong mata bahasa cong. Tuh, todus sudah. Todus ya bahasa. Iya, pada bahasa bipa anda ya gila bipa bimbon ada ya gila. Lepadalah tak anu kakak. Ndak. Mana bahasa ki pendenan kelurah mi pola de tireng Jakarta mi apa deh. Ki pendenan kan engki. Lega itu cak reng de pada Madura. Cong, dimma cong centong jong. Coba lah Pak Abesaki nih Pak. Kum, Abesaki beningo laten. Abesaki jala Pak enggak je Pak. Kan lah pada baby nyolak Pak Abesaki lah Pak matan. Kan pada hucak kayak begitu. Nah kira pola tak abesa. Kareng tuan ini tak abesa. Coba lah, ayo kita mulai. Memang berat Pak, pacet berat pula cara ngajunan ngubah anak sobaja apa sekali itu berat. Tapi caran kata aku tu bem selabim. Leni kepon beda aslina. Mulain putra-putrena panjenengan masuk ke pesantren, amanat sahibul bait itu sudah dituangkan dalam surat izin. Sudah dituangkan dalam surat izin. Cuma para tretan dan gula tibi kata nguning apa praktek kaki apa nje keng mau tanya ke anan bana besa eki gula si atanya ke ring tuan aja ring tuan tak teman ketemu bi gula tak bah repot kia kan sini kan. Maka saya minta agar supaya anak-anakku semua jangan lepas dengan birrul walidain. Kunci dalam kehidupan yang satu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua maka kita harus berbuat baik. Apapun
siapapun orang tua, maka tetap kita harus birrul walidain. Itu kuncinya dalam kehidupan kita. Tidak sampai lepas dari kehidupan, dari kunci itu, insya Allah. Cuma yang perlu kita perlihatkan, orang tua yang dimaksud kata Rasulullah, abaukum salasatun, orang tua nabi anajia sekutu birrul walidain, sekutu baktenin bedetelok setong man allamaka, orang yang mengajarimu. Kengain orang sengajari, orang semulang kepada kita, yang ngajari sama kita, itu adalah orang tua pertama. Kenapa kok disebut orang yang pertama? Ada beberapa tafsir hadis, penjelasan tentang hadis ini. Kenapa kok seseorang yang mengajar itu disebut termasuk orang yang pertama setelah orang tua yang melahirkan kita? Yakni karena apa? Karena guru itu, ada ulama yang menyatakan justru lebih utama daripada orang tua kita, karena guru yang menunjukkan tentang dunia dan akhirat kita, bukan orang tua. Sehingga perbedaan ini banyak sing ngucaki lebih afdol dari orang sing ngajar, lebih afdol guruna ketimbang dengan posisinya lebih tinggi gurunya ketimbang kedua orang tua, karena guruna senotuaki deka agemah ben ka akhirat. Makanya keliru kalau umpama pas sedekian bah bocah pada santri pas ngucap aruan, iya aru lambek tang guru, ada lambek meskipun setia pak gurun. Paham tak paham? Paham tak paham? Tidak ada mantan guru itu, tidak ada. Iya lambok atau tang guru lambok setia enjok lah. Siapa? Tang kanca aji minta congkot kita keji, minta congkot aki. Tidak boleh seperti itu. Maka tetap selama dia sudah menjadi guru kita, memberikan pembelajaran kepada kita, menunjukkan kebaikan dan akhirat dan agama kepada kita, maka selamanya di situ adalah guru kita. Itu termasuk orang tua. Yang kedua siapa? Yaitu orang yang melahirkan kita, kata Rasulullah. Maka orang tua dua kita, bapak ibu kita, itu termasuk orang tua kita. Dan yang ketiga, yakni orang yang mengawinkan kita. Siapa? Matuah, yakni orang tua kita, matuah kita, matuah itu juga termasuk orang tua kita. Termasuk timun lah anda ke anak, kau tu anda ke matuan. Coba tanyakan sama Pak Sibul. Ya kan? Mula anda ke anak, maka jangan sampai lupa dengan mertuanya, karena mertua itu juga hukumnya sama dengan orang tua kita sendiri. Matua monafastoh, kayak lagi. Matua monafastoh, maka hukumnya sama dengan orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena posisinya sama-sama orang tua. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, dati mula tak cocok umpama tepak ke matua berceremi, umpama tepak ke matua umpama berceremi, caranya dari rumah. Ya, kau tu menghindar pelan-pelan. Jangan sering ketemu dengan mertua. Kalau bisa nanti pindah rumah dulu sebentar bu, anu kula bu, arah apa cong? Mata nengge cong. Ditelepon bu, anu bu, anu, napa nyaman, bekselak kopeng masih kok. Begitu. Jadi yang jelas itu yang harus diperhatikan. Matuah juga masuk dalam kategori orang tua kita. Sekali lagi saya pesan, kunci dalam kehidupan pengen sukses dunia dan akhirat, yang satu jangan lepas di jalan Allah. Yang kedua, jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada guru, kepada orang tua kita. Di antaranya yang tiga, yang pertama adalah guru kita, yang kedua orang tua kita, terus yang ketiga adalah orang yang mengawinkan kita, alias matua. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah selesai di lulusan MA ini.
Kalau saya tetap berharap bagi kalian yang mau kuliah silahkan kuliah, lanjutkan pendidikan. Ya, kalau memang mau kawin ya tak apa-apa ya, lada rembak boleh daripada mon-mon di luar. Kan iya Pak Jaksan Jazuli. Nah, cuma ketentuannya tetap kurang 1 tahun. Ya silahkan sudah rembekan di Pak Hasan Jazuli dari macarana. Ya kalau memang tidak mau kawin, tidak mau kuliah, maka saya berharap, benar katanya Pak Kapolsek tadi, saya berharap agar supaya tetap berada di pesantren. Arge nemakle tetap arge, karena mula keluar dari pesantren, yang saya khawatirkan sudah bergaul dengan anak-anak yang bukan santri, maka tibiin akan lepas jiwa ke pesantrenannya, terutama akhlak. Toron sebiasa nasarongan mapan, asongkoan mapan, genteng tiap tahlilan, masya Allah dia sudah ada di depan. Tapi kalau sudah bergaul kalau ban orang-orang selain si benih santri bisa detik kun cuma aleberen melolo aubo. Ya, kalau minta tolong dekat setejana para ibu, bapak semua, para wali santri, toref pada jaga-jaga kakak ulah sering ajunan saja anak potoh, potra-potrenah supaya tidak ikut terkait dengan pergaulan yang lain, pergaulan yang bebas, kong pergaulan dengan yang amoral, yang tidak mengedepankan akhlakul karimah. Saya kira itu kesan dari saya, ada amanah dari kami. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua Bapak Forkopimcam atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya penampilan seni pencak silat NU Pagarnusa Pondok Pesantren Husnul Riayah, sekaligus
menerima hadiah yang akan ditampilkan oleh saudara Farhan Ismail, siswa kelas 1 Madrasah Aliyah Husnul Ayah, sebagai juara harapan 2 pencak silat tunggal porseni tingkat Kabupaten Situbondo. Perlu diketahui, pencak silat ini didikan dari Bapak Saiful Hasan MPD. Kasih aplaus yang meriah untuk saudara Farhan Ismail. Dimohon kepada Kiai Haji Ahmad Ghazi Syaif SSKMH untuk memberikan hadiah dan didampingi oleh Bapak Saiful Hasan MPD.
Lupa Bapak, tadi. Ibu. Yel-yelnya kok lupa tadi ya. Saya lupa tadi. Padahal sudah dipesan. Saya minta yel-yel yang ini sudah detik-detik akhir untuk kalian tamatan. Ayo kita yel bareng-bareng. Al-Husya. 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 Siapa kita? Al-Husya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Dimohon kepada wali santri untuk menduduki tempatnya masing-masing karena sebentar lagi acara sungkeman akan dimulai. Disilahkan. Dimohon untuk panitia untuk mengkondisikan. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan ungkapan terima kasih para santri lulusan MA Husnul Riayah, maka selanjutnya adalah acara sungkem bakti kepada kedua orang tua. Dipersilahkan kepada santri lulusan untuk menghampiri orang tua masing-masing. Bapak, Ibu, maafkanlah kami yang senantiasa banyak melanggar, Ibu banyak menyalahkan yang telah mengandungku selama 9 bulan. Ibu yang memperjuangkan hidup dan matinya hingga ku dapat hadir di dunia ini. Ibu juga yang telah merawatku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ayah yang telah mendidikku, ayah yang telah kerja banting tulang ikhlas agar dapat menikmati hidup detik demi detik, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Kalian adalah 2 orang yang kuhargai, 2 orang yang selalu ku hormati, ku cintai dan ku sayangi. Saat ku menangis, kaulah yang mengusap air mataku.
Saat ku bersedih, kaulah yang menghiburku. Saat ku terjatuh, kaulah yang membangunkanku. Terima kasih atas semua yang kalian berikan. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Aku sayang kalian sampai akhir hayatku. Para santri lulusan dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penutup doa yang akan disampaikan oleh Lora Mahrus Ali. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil makin. Allahumma ij'al jam'ana marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسالك من الخير كله اجله وعاجله مما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من الشر كله مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأولادنا وطلابنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجل والدائر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakumullahu khairan kami ucapkan. Hadirin para undangan yang berbahagia, kami selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui untuk foto bersama dengan para Dewan Guru dan Forkopimcam disilahkan. Dan juga jika ada wali santri yang ingin berfoto dengan putranya dipersilahkan di belakang panggung, sudah disediakan untuk foto-foto ya. Diketahui bahwa MAP ijazah setelah ini langsung dikembalikan atau dikumpulkan kepada yang terhormat Ibu Okta Oviani. Terima kasih. Perlu diketahui kepada wali santri yang ingin berfoto dengan anaknya disilahkan merapat ke belakang pentas untuk dibuat kenang-kenangan, nantinya sudah disediakan di sana. Kepada para alumni atau peserta yang ingin mengembalikan MAP ada di meja penerima tamu. Sekali lagi, MAP ijazah jika ingin sudah dikembalikan